Selamat sore sahabat TPLA, baik yang ada di Nusantara, di Kabupaten Kalimantan Tengah, dan juga di kota Palangkaraya tercinta. Suasana sore hari ini semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau ada yang kurang, cek sendiri kantongnya. Tapi sekarang ini kan bulan muda gitu ya. Radio Evela 96.7 FM, The Spirit of Motivation Channel. Untuk media sosial ya, kita juga menghimbau kepada para penggunanya untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, semua itu kembali kepada kita sebagai para pengguna, bukan kepada media sosialnya. Ya, sekali lagi kami menyampaikan bahwa media sosial, media digital, teknologi dan lain sebagainya itu diciptakan untuk membantu kita dalam berkegiatan sehari-hari, baik itu berpendidikan, baik itu bermasyarakat, bahkan bekerja. Maka dari itu kami menghimbau untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu peribahasanya adalah mulutmu harimaumu, kalau sekarang adalah jarimu adalah harimaumu. This is Radio Evela 96.7 FM Palangkaraya, The Spirit of Motivation Channel. 96.7 Evela FM. Bersama kita tolak dan lawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di wilayah Kalimantan Tengah. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan, baik beragama, suku, golongan, maupun bahasa. Toleransi dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agama serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Toleransi dalam kehidupan, hidup berdampingan, rukun, dan bergotong royong. Toleransi adalah sikap kita kepada sesama, tapi hati tetap berpegang teguh pada agamanya masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan satu gugus tugas Densus 88 Wilayah Kalimantan Tengah. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
Selamat sore sahabat. Sore hari ini kita ada podcast ya, ngobrol-ngobrol santai dengan Satgas Wil Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mas Ganjar. Selamat sore Abah. Piye kabare? Apik Bang. Dan satu lagi di samping ya, ini cakep banget orangnya nih ya. Mas Amin apa kabar? Kok nggak keluar suaranya? Mic-nya ganti. Oke sahabat semuanya, tema kita sore hari ini ya, ini belum dikupas nih, baru sore hari ini kita kupas ya sahabat muda semuanya. Peran Densus 88 dalam konsolidasi dan konseling remaja. Oke udah siap ya, ini biasa ada perubahan di studio ya, agak keren dikit gitu ya. Buat teman-teman yang di SPS Radio sudah bisa lihat kegantengan orang-orang di depan. Ada Mas Ganjar, ada Mas Amin ya. Oke, pembahasan kita ngobrol-ngobrol ini saya memang sengaja siapkan pertanyaan bagaimana sih peran dari teman-teman di Densus 88 ya, tentang berbagai persoalan yang kita hadapi, yaitu peran Densus 88 dalam konsolidasi dan konseling remaja. Yang pertama saya ke Mas Ganjar nih. Bisa dijelaskan secara singkatnya apa sebenarnya makna dan tujuan dari program konsolidasi dan konseling remaja dengan situasi sekarang ini, Mas Ganjar? Baik, terima kasih abangku yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia Radio Evela di 96,7 FM. Udah berpuluh kali kita Bang ya. Betul. Mungkin di sini ya Bang ya. Jadi peran Densus 88. Kalau kita bicara peran Densus 88 terkait dengan konseling terhadap remaja, dalam hal ini khususnya di wilayah Kalimantan Tengah kan gitu. Oke, kita awali dulu dengan terkait dengan sosialisasi dulu tentunya. Betul ya. Kenapa kita harus bicara tentang sosialisasi? Karena kita harus mengedukasi dulu kepada para generasi muda, terutama para pelajar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan kota maupun kabupaten pada khususnya seperti itu. Karena kita harus tahu dulu ya, apa sih paham-paham yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu paham intoleransi, paham radikalisme maupun paham terorisme. Dan kita masih ingat ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah bicara tentang paham yang baru ya, terkait paham kekerasan dan paham sadistik. Nah, tentunya ini harus kita gelurakan dulu, kita sosialisasikan dulu bahayanya paham-paham tersebut yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terkait dengan konseling, saya mencoba menjawab terkait dengan konseling. Kita setelah memberikan edukasi, di beberapa tempat ada gayung bersambut abangku. Bagaimana remaja usia anak sekolah, mereka banyak yang terpapar atau coba direkrut masuk ke dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan NKRI tadi yang saya sampaikan tadi, baik itu paham intoleransi, radikalisme, terorisme, paham kekerasan maupun paham sadistik lainnya. Dari sini banyak mereka, terutama kan kita tahu sendiri bahwasanya sekarang dengan berkembangnya teknologi digital informasi yang sangat luar biasa, tentunya para generasi muda khususnya anak-anak umur sekolah ya, umur sekolah mereka memakai gadget ya, bahkan saat ini mereka anak-anak kita ini tidak bisa lepas dari gadget. Nah ini kita beri pemahaman seperti itu. Banyak di wilayah pada saat kita melakukan edukasi, mereka bertanya, dan ada juga loh Bang yang 4 mata akhirnya gayung bersambut, mereka empat mata bertemu dengan kita
mereka konseling karena mereka pernah dicoba untuk direkrut masuk kepada paham-paham yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tadi, Om. Abangku, Iya, seperti oke. itu. Nah, kita menjadi tentunya kita bisa menjadi problem solving bagi generasi muda, bagaimana mereka harus bijaksana untuk menggunakan media sosial dimanapun berada. Nah ini kita bisa memberikan edukasi berupa konseling itu. Tadi dikatakan Mas Ganjar tentang problem solving ya. Oke. Jadi kondisi di lapangan gitu ya, perilaku remaja yang paling sering ditemui di lapangan sehingga program itu bisa diperlukan. Oke. Seringkali secara tidak sadar anak-anak kita, para generasi muda, mereka diajari hal yang negatif lewat media sosial. Nah, kita harus menjadi problem solving atau pemecah masalah dalam hal ini terhadap orang tua tentunya dan lingkungan sekitarnya, ya. Karena banyak abangku sekarang ini orang tua yang kurang paham, yang seharusnya orang tua itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita harus menjadi problem solving atau pemecah masalah. Bagaimana sekarang anak dengan perilaku sekarang kan kalau pada saat kita muda dulu kan akhlak itu utama. Betul dan sekali. sekarang akhlak itu dikesampingkan. Nah, kita harus menjadi problem solving. Nah, bagaimana menjadi pemecah masalah tatkala anak ini sekarang jauh daripada pendidikan moral atau akhlak. Betul. Nah, seperti itu. Bila mana ada anak dengan ciri-ciri yang pernah saya sampaikan beberapa waktu podcast yang lalu, ciri-ciri mereka terekrut atau masuk kepada kelompok-kelompok intoleransi, radikalisme, terorisme, kekerasan dan sadistik, kita harus bisa memberikan edukasi, menjadi problem solving, pemecah masalah. Lah ini. Ada penemuan baru lagi nggak? Perkembangan kan mereka yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan remaja kan berbagai aspek dia lakukan, berbagai cara. Ada penemuan baru nggak, Mas Manjar? Penemuan baru? Iya. Penemuan baru tentunya ada, baik itu case baru maupun dengan perkembangan zaman tentunya kita selalu juga mengikuti dan kita juga mencari formula-formula baru bagaimana kita bisa bukan mengurangi, bahkan meniadakan anak-anak calon generasi muda penerus bangsa agar tidak masuk kepada kelompok-kelompok intoleransi dan radikalisme serta paham kekerasan dan sadistik lainnya. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Mas Amin mau nambahkan? Silakan. Om Andre, Iya. benar apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa di beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada fenomena baru bahwa para kelompok radikal maupun kekerasan mereka ini lebih mengutamakan rekrutmen. Jadi mereka melakukan rekrutmen dengan target itu anak-anak muda, generasi muda. Nah, tentunya dalam pola rekrutmen juga mereka juga punya cara yang dimana cara ini pun sangat efektif. Seperti mereka masuk ke game online. Kemudian di game online itu dia mencoba menjadi teman yang baik, teman yang akrab. Akhirnya baru mereka mencoba menularkan atau mengalihkan ideologi yang dia punya sesuai dengan apa yang dia tuju, seperti mungkin paham-paham radikal maupun paham-paham kekerasan, dan itu sudah kita temui di akhir tahun 2025. Nah, itu ada sebuah grup kekerasan yang dimana di dalam grup tersebut ini memaparkan paham-paham kekerasan dan sadistik, dan juga mereka juga di sana mengajarkan seperti kebencian gitu, Pak. Nah, jadi nama grupnya itu True Crime Community. Nah, ini fenomena baru yang kita temui.
Jadi Dan- melalui kelompok ya. Siap, betul Om. Jadi dan juga apa yang disampaikan Pak Ganjar, selain melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi, kami juga melakukan pembinaan terhadap orang-orang ataupun anak-anak yang terpapar paham radikal maupun kekerasan. Tentunya dalam upaya pembinaan ini kita bekerja sama juga dengan stakeholder pemerintah. Tentunya sebelum kita melakukan pembinaan, kita juga melakukan asesmen psikologi untuk mengetahui sejauh mana dan apa faktor penyebab anak-anak ini bisa terpapar. Iya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui penyebab anak ini terpapar, baru kita melakukan upaya pembinaan. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kami sebagai anggota Densus 88 kita juga dibekali dengan kemampuan deradikalisasi. Nah, kita lihat apa faktor penyebabnya, kemudian sejauh mana pemahamannya, baru kita lakukan pembinaan. Mohon izin, mungkin ada tambahan Pak terkait upaya deradikalisasi. Oke, ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali terkait dengan kolaborasi ya, Bang Andre. Jadi kolaborasi Densus 88 dalam hal ini Satgas Polisi Kalimantan Tengah tidak bisa sendiri. Ini jelas ya. Kami tidak bisa sendiri. Kami bersama seluruh stakeholders atau dengan kewilayahan kita selalu bersinergi. Ya, kita selalu bersinergi. Tadi sudah disampaikan bagaimana terkait dengan pemeriksaan psikologi klinis, kita selalu berkoordinasi dengan psikologi klinis yang ada di DP3 APKB, UPTD, UPPA Provinsi Kalimantan Tengah. Kita juga dengan unit PPA kewilayahan dalam hal ini Polres Jajaran, kita selalu bersinergi. Itu. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, dan dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, juga terutama untuk Pemko dan Pemkab ya, yang ada di wilayah Provinsi Kalteng yang selalu mendukung kami dalam hal pencegahan. Jadi beberapa kali tim pencegahan Satgas Bela Kalimantan Tengah kita memberikan edukasi baik kepada masyarakat umum, baik itu tingkat dari SD, bahkan SD, SMP, SLTA dan adik-adik mahasiswa. Sejak kita disambut dengan tangan terbuka. Ya, ini yang sungguh luar biasa, dan kita diuntungkan lagi dengan budaya Kalimantan Tengah. Ya. Ini luar biasa karena budaya Kalimantan Tengah ini sangat mendukung dalam hal ini terkait dengan upaya-upaya pencegahan atau deteksi dini. Nah, kita tahu bahwasanya budaya Kalimantan Tengah ini etos kekeluargaannya sungguh luar biasa. Nah, kita terbantu, sangat terbantu. Oke, kita kembali lagi sesudah ini. Oke. Hari Samandiai, ketawan ketun lah amun anak jadi harapkan ewen perekrut radikalisme tentang kekerasan IET menjadi aktor untuk kue sutradara harus mempertanggungjawabkan atas skenario jahat yang akan dimainkan. Anak IJ terpapar ajaran radikalisme cenderung diajarkan uka menerima IJ pandangan sebagai kebenaran mutlak, sehingga ewen kurang terbiasa mamisek tentang menggau informasi bara sumber jebeken. Amun kelompok radikal jadi menekankan itah versus ewen. Anak tahu nihau kesempatan bersosialisasi dengan kakawalana jiba beda agama atau latar belakang. Jema nampak anak teh kurang empati. Penanganan anak korban radikal awi setiap anak teh unik, jadi jatunti pendekatan di ukuran jepas urasa, tapi dengan komunikasi je terbuka tentang dukungan bara uras pihak yang konsisten. Itah tahu mendohop ewen mengembangkan identitas je kuat tanpa harus mengorbankan angat je kritis tentang empati ewen. Amun itah bapander toleransi, itah jadi maju 1000 langkah ke baun, mangat karya anak esun itah tahu mangkeme kahalap Indonesia, karya Agung Hatala, pangkahain Tuhan. Ayo, haga tentang mengejau keluarga itah bara kekerasan, radikalisme, tentang terorisme. PT jitu inyampai awi Densus hanya dengan radio Evela FM. 96.7 Evela FM.
masih dalam perbincangan kita di sore santai bersama Radio Avella, The Spirit of Motivation Channel, dan Densus 88. Kembali ke perbincangan kita, saya ingin tanya juga kembali dengan Mas Ganjar, bagaimana metode pendekatan yang digunakan Densus ya untuk melakukan konseling terhadap anak-anak yang terpapar tadi, dalam artian secara psikologinya agar mereka merasa nyaman dan tidak takut. Oke, Abang Andre, luar biasa ya. Kebetulan Abang kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kami kembali dari pelatihan terkait penanganan anak yang terpapar paham radikal dan paham kekerasan maupun sadistik. Oke. Pendekatan yang tentunya kita lakukan setelah kita menemukan anak yang terpapar paham radikal atau paham kekerasan lainnya, tentunya anak ini berbeda-beda, Bang Andri. Jadi ya ada mungkin pendekatan kita mungkin bila mana anak tersebut suka musik, kita dengan musik. Ini fakta di lapangan ya. Mungkin anak tersebut suka dengan dunia seni, mungkin menggambar atau olahraga, kita melakukan pendekatan sedemikian rupa. Nah, tentunya ini diawali lagi dengan kita melakukan asesmen awal yang tentunya dilakukan oleh psikolog, supaya kita tahu bahwasanya anak tersebut ini tertarik dalam bidang apa. Karena kalau kita bicara dengan melalui sisi sains atau sisi ilmu pengetahuan yang lebih dalam, perlu diketahui bahwasanya pola pikir anak sebelum anak itu matang menjadi dewasa atau di bawah usia 14 tahun ya, anak ini mempunyai kecenderungan dia akan berpikir bahwasanya bila mana dia menerima pemikiran atau pembelajaran meskipun itu hal salah tetapi dilakukan secara berkali-kali ya, ini akan terjadi pembenaran. Dan anak untuk melepaskan itu perlu waktu. Nah, ini yang penting sekali. Makanya pola-pola pendekatan kita, di samping kita mempelajari dari sisi hobi, sisi keseharian, kita tentunya juga melakukan pendekatan-pendekatan dalam hal ini penguatan tentang kerohanian. Ini penting sekali. Betul, spirit. Nah, dalam hal ini kita juga melibatkan stakeholders terkait dalam hal ini mungkin dari MUI, dari Kemenak, dari organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU, kita libatkan dalam hal pendekatan dari sisi spiritual seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, kemudian ini dari sisi keamanan ya. Nah, ini bagaimana upaya Densus menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin dan cinta tanah air kepada remaja kita. Baik, terima kasih Abang. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya kita secara masif melakukan sosialisasi yang di awal tadi sudah kita sampaikan. Kita juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini, baik Dinas Pendidikan Kota Kabupaten dalam hal ini dari tingkat PAUD sampai dengan SLTP dan juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi, SLTA Sederajat, dan kita juga dengan adik-adik kita, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan kampus. Ya. Ini penting sekali bagaimana kita mensosialisasikan bahwasanya empat pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Konsensus Dasar ini adalah final dan kita jaga bersama-sama. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita jaga bersama-sama, dan ini merupakan dasar berperi kehidupan tentunya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini perlu kita tanamkan. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kita memberi edukasi terutama terhadap tenaga pengajar. Bukan hal yang mustahil kalau pelajar di Kalimantan Tengah ini kan nggak sedikit Bang ya. Dari itu kami setiap kita melakukan perjalanan di setiap kabupaten, pasti kami melibatkan Dinas Pendidikan untuk mencoba kita berkoordinasi untuk mengumpulkan guru ya, supaya
lewat guru bisa mengedukasikan bagaimana berperi kehidupan sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tanamkan cinta tanah air seperti itu. Oke, Mas Amin, ada tambahan? Baik, Om Andre, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi saya rasa juga sudah lengkap sekali. Mewakili ya. Tapi ada hal yang mungkin bisa saya tambahkan, itu bahwa terkait upaya kita di Densus 88 dalam pencegahan paham radikal maupun kekerasan kepada anak-anak, kita memberikan himbauan kepada orang tua dan juga guru bagaimana peran orang tua ini sangat penting. Ya, betul, jadi betul. Bagaimana orang tua ini harus bisa melihat orang tua dan guru harus bisa melihat potensi anak ini di bidang akademik ataupun non akademik. Nanti sebagai orang tua, mungkin orang tua ini bisa mengarahkan, orang tua dan guru bisa mengarahkan kemana apa sih yang kemampuan apa yang dimiliki oleh si anak ini. Nah, kemudian baru hadirlah pemerintah untuk memberikan wadah agar mungkin anak-anak ini tidak bingung untuk menyalurkan apa yang dia punya, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, mungkin itu, Pak. Oke, baik, Mas Amin, Mas Ganjar, untuk mengakhiri pertanyaan sore hari ini ngobrol kita ya. Bagaimana harapan Densus 88 agar remaja di Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini tidak hanya aman ya, tapi juga bisa menjadi generasi yang berkontribusi untuk kemajuan daerah dan bangsa, apalagi untuk NKRI. Silakan Bapak Komandan. Baik, terima kasih ya untuk para generasi muda. Kalian tuh keren bukan hanya melalui media sosial ya. Banyak juga hal-hal lain yang tentunya harus dan perlu kita gali lagi. Mungkin dengan kebudayaan, mungkin dengan hobi-hobi lainnya, mungkin dengan bermusik ya. Kita tumbuhkan cinta tanah air. Dan kita tumbuhkan bahwasanya perbedaan itu adalah sesuatu untuk kita menjadi kaya. Ya. Dan perbedaan itu tidak memecahkan, justru perbedaan itu yang akan mempersatukan. Seperti itu. Dalam kata lain, kita boleh berbeda tetapi jangan sampai membeda-bedakan. Mungkin ini dari saya, Abang Andri. Samin, mungkin ada pesan untuk generasi muda kita. Oke, baik Om Andre, terima kasih. Mungkin saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman. Saya dulu pernah kerja di rutan khusus narapidana terorisme. Itu hampir 5 tahun Om. Ya. Jadi saya lihat mereka ini selain pelaku juga saya lebih condong bilang mereka ini korban. Karena mereka ini orang yang sebenarnya ingin mencari jalan yang lurus, namun salah guru atau salah jalan. Jadi bisa kita bilang korban juga ya Pak. Nah cuman inilah bahayanya paham radikal. Karena ketika orang sudah terpapar, sudah terkena virus paham radikal ini, orang ini bakal menjadi merasa dirinya paling benar. Akhirnya ketika dikasih masukan, dikasih sudut pandang yang lain, sudut pandang yang benar, dia tidak mau menerima. Nah inilah bahayanya ideologi radikalisme. Dan juga saya pernah ngobrol dengan salah satu ex-napiter, sekarang dia udah bebas. Dia dulu pernah menjadi guru di salah satu pesantren, yang dimana pesantren ini merupakan pesantren yang terafiliasi dengan kelompok radikal, kelompok teror. Nah, dia bilang ke saya, kebetulan orang ini sudah NKRI Om, sudah hijau lah. Nah, dia bilang ke saya, sejauh ini selama dia sudah ikrar NKRI, dia ini masih saja kadang beberapa saat itu keingat-ingat tentang masa lalunya. Nah, artinya dia sampaikan bahwa ketika orang sudah terpapar paham radikal, ini bakal susah untuk menghilangkan paham yang lama. Nah, dia bisa mengurangi
dia bisa menahan tapi dia tidak bisa menghilangkan. Nah, inilah bahayanya sebuah ideologi ya, apabila orang sudah terpapar. Nah, makanya saya menghimbau kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada adik-adik, jangan pernah mendekati yang namanya paham radikalisme, terorisme, dan intoleran. Nah, dan apa yang disampaikan Pak Ganjar di awal tadi, bahwa paham radikalisme itu diawali oleh paham intoleran. Jadi jangan coba adik-adik atau teman-teman atau masyarakat ini mencoba mempelajari paham-paham intoleran, hal-hal yang kecil. Dari intoleran ini bisa menjadi radikal, nanti bahkan lebih parahnya lagi ke paham terorisme. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan pernah mendekati yang namanya paham radikalisme dan terorisme. Iya. Dan juga peran orang tua sangat penting ya. Artinya pengawasan, kontrol orang tua ya terhadap anak-anak mereka. Baik, terima kasih untuk Satgas Wil Kalimantan Tengah, Densus 88 Anti Teror Polri bersama Mas Ganjar dan Mas Amin. Sukses selalu. Tugasnya adalah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih juga buat sahabat pendengar Evela dimanapun berada untuk ngobrol santai kita sore hari ini seputar masalah bagaimana mereka memberikan motivasi, konsolidasi, ya, konseling kepada generasi muda, dan mereka tidak pernah berhenti. Tiap hari di mana-mana harus sosialisasi. Kita dukung sahabat semuanya dengan doa ya dan semangat agar generasi muda kita menjadi generasi emas. This is the Spirit of Motivation Channel, Dreamland Station, 96.7, Evela FM, Palangkaraya. Bersama kita tolak dan lawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di wilayah Kalimantan Tengah. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan, baik beragama, suku, golongan, maupun bahasa. Toleransi dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agama serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Mereka toleransi melakukan kegiatan dan kerukunan harus dikedepankan. Toleransi dalam kehidupan hidup berdampingan, rukun, dan bergotong royong. Toleransi adalah sikap kita kepada sesama, tapi hati tetap berpegang teguh pada agamanya masing-masing. Sukses untuk Densus 88. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan satu gugus tugas Densus 88 wilayah Kalimantan Tengah.